Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang hipotek. Yuk langsung aja. Menurut pasal 1162 KUH Perdata, hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas barang-barang yang tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya pelunasan suatu perikatan. Barang yang tidak bergerak itu yang bagaimana sih? Barang yang tidak bergerak merupakan barang yang tidak dapat dipindahkan secara fisik, dan jika dipindahkan secara fisik, itu akan merubah atau merusak fungsinya. Objek dari jaminan hipotek itu barang-barang yang tidak bergerak. Dalam hal ini dapat berupa pesawat terbang, kapal selam, ataupun helikopter, tapi memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya apa sih? Syarat agar kapal selam dan juga pesawat terbang itu dapat dijadikan sebagai objek hipotek itu harus memiliki volume minimal 20 meter kubik dan harus sudah terdaftar sebagai kapal ataupun pesawat milik Indonesia. Nah, untuk kapal itu diatur dalam pasal 314 KUH Dagang ayat 3. Sedangkan untuk pesawat diatur dalam Undang-Undang tahun 1992 yang menyatakan bahwa pesawat itu dapat dijadikan sebagai objek hipotek. Tapi hal ini dibatalkan oleh Undang-Undang tahun 2009 yang menyatakan bahwa pesawat tidak boleh lagi dijadikan sebagai objek jaminan hipotek. Namun, ada undang-undang tentang jabatan notaris, yang mana notaris itu berhak membuat akta otentik, yang salah satunya merupakan akta tentang pesawat terbang. Jika saya tadi mengatakan bahwasannya objek yang dapat dijadikan sebagai jaminan hipotek itu merupakan benda-benda yang tidak bergerak, lalu bagaimana dengan tanah? Nah, tanah dulu sempat dapat dijadikan sebagai objek jaminan hipotek. Tapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwasannya hak-hak yang melekat pada tanah itu hanya dapat dibebani oleh hak tanggungan. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka tanah dan hak-hak yang melekat di atas tanah seperti sewa dan lain-lain itu hanya dapat dibebani hak tanggungan, bukan lagi hipotek. Hipotek itu memiliki sifat aksesorir, yakni perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Dalam hal ini perjanjian pokok yang dimaksud adalah hutang piutang. Tidak akan mungkin ada jaminan hipotek apabila sebelumnya tidak ada perjanjian hutang piutang. Selain aksesorir, hipotek juga memiliki sifat droit de suite, yakni melekat kemanapun benda itu bergerak hingga perjanjian pokoknya itu berakhir. Selain kedua sifat tadi, hipotek juga memiliki sifat hak privilege, yaitu hak diistimewakan atau didahulukan. Hak ini dimiliki oleh kreditur, yang mana apabila debitur itu pailit atau mengalami kebangkrutan, maka kreditur berhak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu secara penuh. Hipotek itu memiliki asas publisitas, spesialitas, dan juga asas tidak dapat dibagi-bagi. Asas publisitas itu mengharuskan kita untuk mendaftarkan dan juga mempublikasikan barang yang sedang dijadikan jaminan hipotek. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan apabila ada debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan debitur itu melakukan bahan prestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, maka pelunasan yang dilakukan itu sesuai dengan urutan pendaftaran yang telah ada atau yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah mendaftarkan barang jaminan tadi, maka kreditur itu akan menerima satu gros akta eksekutorial, yang mana akta ini dapat digunakan untuk mengeksekusi tanpa melalui peradilan apabila debitur itu melakukan bahan prestasi. Yang kedua ada asas spesialitas, yakni hipotek hanya dapat dilaksanakan pada benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus. Dalam hal ini, seperti yang setelah saya sebutkan tadi, itu ada pesawat terbang, kapal selam, dan juga helikopter yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang selanjutnya ada asas tidak dapat dibagi-bagi.
Hal ini disebutkan dalam pasal 1963 KUH Perdata yang menyebutkan bahwasannya hipotek itu tidak dapat dibagi-bagi. Jadi jika ada benda yang dibebani hipotek lebih dari satu, maka hipotek itu tetap membebani masing-masing benda dalam keseluruhannya. Hipotek itu dapat berakhir apabila telah lunasnya perjanjian pokok atau lunasnya hutang piutang. Lalu yang kedua, itu kreditur melunaskan hutang debitur. Jadi kreditur itu menganggap lunas hutang dari si debitur. Lalu yang ketiga itu ada putusan hakim. Yakni apabila ada perselisihan antara kreditur dan debitur dan hakim mengatakan bahwasannya hipoteknya telah berakhir, maka hal ini akan menjadi hutang tanpa jaminan. Jadi debitur itu tetap memiliki hutang terhadap kreditur, akan tetapi tidak ada jaminan yang digunakan sebagai pelunasan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang hipotek. Saya harap ini dapat bermanfaat bagi saya maupun kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.